Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Taco Heart, Taco Profit. Nah bosku, di tahun 2025 nih ada yang baru nih Pak. Jadi segmen kita ini masuk ke segmen baru yaitu busur. Waduh, ngeri ya. Iya busur. kan? Nah, apa busur tuh itu aja? kepanjangannya adalah bahas ulas surat utang retail nih bosku. Mantap. Jadi kita akan melihat berbagai perspektif nih tentang dari suku bunganya, kuponnya, pokoknya semua hal tentang obligasi nih bosku. Dan khususnya juga buat yang retail Retail, ya, iya. Jadi nggak cuma buat yang duitnya gede-gede aja, yang duitnya kicik-kicik nih kayak saya. Nah itu bisa juga nih bosku, berguna buat bosku. Siap. Dengar-dengar nih bosku, katanya udah mau keluar lagi nih surat obligasi yang baru di tahun 2025 nih, yang perdana nih, yang pertama ya kan. Nah jadi ada baiknya sebelum kita bahas itu nanti, mungkin bisa di minggu depan. Nah kita bahas dulu nih, outlooknya gimana nih secara lengkap. Kalau kemarin di Outlook 2025 kan masih tipis-tipis, nah sekarang kita bahas yang lengkap di sini nih bosku. Nah untuk ngebahasnya nih seperti biasa, Sepu Obligasi udah diundang Bapak Maximilianus Nikodemus. Apa kabar Pak? Kabar baik, gimana aja kabarmu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga luar nih, biasa kan? ya. Nah jadi kita akan bahas ya Pak ya soal Outlook ya di 2005 ini. Betul Eja, jadi hari ini kita akan bahas mengenai Outlook Obligasi 2025 dan pastinya ada bahas tipis-tipis tentang ori yang akan hadir nanti Eja, kan begitu. Kalau nggak salah Jumat ya, atau Senin lah atau gitu. Senin, Jadi katanya. pas banget ketika kita libur sebetulnya, tapi kita mau coba kasih bisikan halusnya. Oke, nah bosku biar nggak ketinggalan info, nah jadi tonton video ini sampai habis, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Taco Heart, Taco Profit. Pilar Sekuritas Channel Di Indonesia. Oke, Pak Niko. Ya. Nah, sekarang mungkin kita mulai dari gimana nih secara general Outlook obligasi tahun 2025 nih Pak. Baik Eja, kalau secara umum tentu kalau kita perhatikan akan jauh lebih baik dibandingkan di tahun 2024 silam Eja. Dulu kita bikin market outlook judulnya adalah Dead and Hope gitu ya. Kali ini Ride or Die. Bener-bener jalan atau bener-bener kematian atau keputusasaan lah ibarat katanya kan begitu Eja. Aduh bang, agak sanggup dah. Jadi pun kalau kita perhatikan sebetulnya potensi pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2025 ini kami pikir itu masih cukup terbuka Eja. Nah pun juga kalau kita perhatikan di awal tahun ini sebetulnya kita semua mendapatkan kejutan Eja. Iya betul. Apa kejutannya? Pemangkasan tingkat suku bunga Bank Indonesia kan begitu. Jadi hal ini yang kami pikir kita juga patut mengapresiasi keberanian dari Bank Indonesia Eja. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sebetulnya memang Eja kemarin itu bukanlah salah satu momen yang ideal bagi Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya. Tapi dalam kehidupan Bank Indonesia pun harus memilih. Mau memilih stabilitas atau memilih pertumbuhan. Dan kalau kita perhatikan jarak antara BI rate dengan The Fed itu sudah hampir 150 basis point sebetulnya. Nah jadi kalaupun kita mau pangkas sebetulnya dapat dikatakan aman tapi tidak aman bagi volatilitas dari sisi rupiahnya Eja. Jadi kami tentu ini menjadi salah satu kesempatan yang baik khususnya buat Bank Indonesia punya keberanian untuk memangkas tingkat suku bunga. Makanya kalau kita lihat Eja di awal-awal tahun sebetulnya imbal hasil sun kita cukup struggle. Kenapa? Bahkan imbal hasil sun yang 10 tahun itu berada di titik tertinggi 7,27. Tinggi juga. Ya, tinggi. Dan harganya sudah mimisan hampir masuk ke ICU. Tapi bagi kita ini merupakan salah satu momen yang sangat baik untuk kita bisa masuk melakukan akumulasi. Jadi kalau ditanya apakah di tahun ini baik dibandingkan tahun 2024, tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Apalagi Bank Indonesia udah punya keberanian untuk melangkah maju. Kan begitu. Jadi kami pikir ini kami melihat peluang yang lebih besar bagi Bank Indonesia untuk pangkas. Kapan? Nanti. Jadi itu ya bosku. Jadi karena emang kita agak dikagetkan ya. Karena tiba-tiba BI rate nih turun gitu kan. Tiba-tiba Bank Indonesia kasih gebrakan baru nih ya kan. Nah, oke, Pak Niko. Ya, meskipun ya tadi kan kita sudah bilang Bank Indonesia keren, Bank Indonesia sudah berani nih untuk turunin tingkat suku bunga ya kan. Tapi saya tetap kepo nih, Pak. Ini
ini sebenarnya ada alasan apa ini? Karena ini tiba-tiba banget gitu. Betul aja. Jadi pun kalau kita perhatikan sebetulnya Bank Indonesia patut diapresiasi. Tadi kita sudah menyampaikan seperti itu. Kenapa? Pada akhirnya dia memilih untuk pro terhadap pertumbuhan. Bahwa memang kita tidak bisa pungkiri aja. Rupiah kita kala itu berada di 16.300. Dan ketika BI rate dipangkas 25 basis langsung melemah ke 16.380, maka sempat 16.400 juga. Tapi ini adalah sesuatu yang dikorbankan bagi Bank Indonesia. Kenapa? Ingat, penurunan tingkat suku bunga satu akan menaikkan konsumsi dan daya beli, sudah betul, pasti. Yang kedua, menaikkan nilai investasi. Ketiga, meningkatkan penyaluran kredit. Itu artinya apa? Karena jarak antara inflasi dengan BI rate itu udah sangat jauh, Eja. Bahkan pun kalau kita perhatikan saat ini CPI kita berada di bawah 2%. Itu artinya apa? Ketiadaan konsumsi. Ketiadaan daya beli, sehingga mau tidak mau BI rate memang harus dipangkas untuk mendorong daya beli kita untuk naik, konsumsi kita untuk naik, kredit kita juga untuk bisa naik. Bagaimana kita bisa mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% kalau konsumsi rumah tangganya kian semakin mengecil? Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Jadi kami pikir ini salah satu memang yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Dan hukum alamnya ketika BI rate dipangkas, otomatis harga obligasi pasti akan naik. Itu yang kalau kita perhatikan, Eja, bahwa imbal hasil mengalami penurunan dari 7,27 sekarang berada di 7,1 sampai 7,15. Apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Hati-hati. Mengapa? Karena volatilitas di luar masih cukup tinggi. Apalagi kita adalah negara emerging market. Kayaknya nggak asik kalau kita tidak terkontaminasi oleh sentimen-sentimen global yang ada saat ini. Itu pasti soalnya. Boleh masuk akumulasi, apalagi kalau misalkan masih berada di 7,15. Masuk secara bertahap bagi teman-teman mau itu retail maupun yang obligasi konvensional dengan nilai nominal yang jauh lebih besar sebetulnya. Nah, bagaimana prospeknya? Bulan ini kami melihat The Fed akan ketemu, akan ngopi bareng, tingkat suku bunga pasti akan tetap. Yang akan menjadi perhatian adalah kebijakan Donald Trump kemarin yang dia mengatakan bahwa dia akan mengurangi penggunaan kendaraan listrik. Dia akan kembali fokus ke zaman batu seperti Flintstone menggunakan energi fosil. Yang itu artinya mau tidak mau inflasi di Amerika berpotensi lagi-lagi mengalami kenaikan. Kalau inflasi di Amerika naik berarti The Fed mungkin gigit jari untuk menurunkan tingkat suku bunga. Makin berat nih pasti. Tapi muncul lagi pertanyaannya, hey, kalau misalkan The Fed tidak turunkan tingkat suku bunga, BI rate nggak turun nih? Belum tentu. Karena kita masih selisih 125 basis point, sehingga kami pikir masih ada jarak yang cukup aman bagi Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya setidaknya 25 basis lagi. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Jaga jarak. Jaga jarak. Kapan penurunan selanjutnya? Apabila pada semester pertama ini The Fed berani pangkas tingkat suku bunganya sebanyak 25 basis, kita akan berpeluang lebih besar untuk memangkas tingkat suku bunganya sekali lagi. Sekali lagi. Bener juga ya. Nah, Pak Niko. Nah, kalau kita udah bahas soal sentimen-sentimen dan secara general outlook-nya nih. Nah, sekarang kalau udah bahas tentang pasarnya, barangnya nih kita bahas nih. Baik aja. Lainnya gimana nih, Pak? Jadi khusus untuk 2025 akan ada 8 jenis obligasi retail, tentunya dengan jatuh tempo yang berbeda-beda, Eja, kan begitu. Dan memang ini mungkin salah satu taktiknya juga, Eja. Kenapa dipangkas tingkat suku bunga di awal tahun supaya bunga yang dikasih jangan tinggi-tinggi seperti kayak tahun lalu, kan begitu. Akal-akalan tukang nih. Betul. Lu bisa aja. Kan awalnya
kalau kita katakan kan aja, wah BI rate-nya masih berada di 6%, berarti di awal tahun ada kemungkinan nih bonds yang retail itu berada di atas kuponnya 6%-an lebih. Tapi dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga sebanyak 25 basis, mau tidak mau obligasi retail pasti akan menyesuaikan Eja. Nah, saat ini di bulan ini ya Eja, nanti akan ada ORI 27 dan nanti di bulan 2 berikutnya, bulan 3 kalau nggak salah gitu ya, akan ada ST 14 kan gitu. Nanti jadwalnya bisa lihat di atas ini. Oke Pak. Yuk. Nah, kalau kita udah tahu pipeline-nya, udah tahu outlook secara umum juga tadi ya kan. Nah, sekarang nih untuk kaum marginal kayak saya nih. Nah, itu secara retail gimana nih, Pak? Baik, Ejan. Nanti kita akan ada ORI 27 Eja, kan begitu, yang dimana ini adalah obligasi pertama di tahun 2025 kan begitu. Jadi apakah akan sangat baik? Tentu kalau kita perhatikan ORI adalah obligasi yang bisa diperdagangkan. Berarti akan ada potensi kenaikan apabila tingkat suku bunga BI rate diturunkan. Masalahnya BI rate-nya turun duluan coy. Kan begitu. Jadi ini baru sudah terbitkan. Jadi kalau kita perhatikan potensi itu tetap ada, tapi kalau misalkan bagi teman-teman balik lagi nominalnya kecil tanpa mendiskreditkan siapapun, mungkin di bawah dari 100 juta katakanlah begitu, mungkin lebih fokusnya ke buy and hold aja sebetulnya kan begitu. Tapi apabila memang teman-teman ada yang nilainya uangnya lebih daripada itu, kami pikir ini menjadi salah satu kesempatan yang baik untuk bisa memiliki ORI 27. Tapi sekali lagi Eja, bandingkan dengan imbal hasil yang akan berikan oleh obligasi konvensional Eja. Mengapa? Karena tentu saat ini kan imbal hasil yang 10 tahun aja berada di 7,1 sampai 7,15. Kan begitu. Nah, otomatis kalau yang ORI 3 tahun mungkin secara imbal hasil nggak akan sampai ke sana sebetulnya. Kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tujuannya untuk menikmati kuponnya, ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik. Berapa sih kira-kira bunganya? Kan begitu. Kalau kita perhatikan mungkin dengan asumsi tingkat suku bunga berada di 5,75, bunganya mungkin akan berkisar di 6 sampai 6,25. Kan begitu. 6,25 pun mungkin sudah too good to be true sebetulnya. Karena itu udah jauh banget dari 5,75 ya Pak ya. Betul Eja. Dan kalau kita perhatikan, kita bicara retail, berarti kita fokus untuk menikmati bunganya, kan begitu. Jadi yang itu yang mesti kita perhatikan. Tapi kan coba nanti kita lihat lagi di hari Senin mendatang. Jadi kalau misalkan memang bunganya, kami berharap bunganya tetap berada di 6% untuk tetap menjaga daya tarik orang-orang untuk bisa membeli obligasi retail. Apalagi di tahun ini gitu ya, PPN 12% kan juga maju mundur dan tidak jadi naik juga, sehingga dibutuhkan anggaran tambahan untuk program makan bergizi gratis kan gitu. Nah, oke Bosku. Nah, tadi kan berarti sudah ada sedikit desas-desus ya tentang ORI 27 nih Bosku. Tapi perlu kita ulangi lagi, ini belum launching ya Bosku. Nanti untuk kabar lebih jelasnya tunggu di tanggal launchingnya. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan soal outlook obligasi tahun ini. Mau yang retail, mau yang konvensional, udah kita bahas nih Bosku. Sisanya tinggal Bosku nih tentuin mau ikut yang mana dan tergantung dana Bosku adanya berapa. Betul. Ya kan? Yes, gitu. Eja. Oke, kita ucapkan terima kasih nih kepada Pak Niko nih yang sudah membahas secara lengkap nih tentang outlook obligasi ini. Dan terima kasih juga kepada Bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.